Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan saya Sargawi dengan nomor induk mahasiswa 243232025. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya guru fikih di MTS Riyadul Aminah sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Bek 1 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2025. Pada video ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 pada materi yang berjudul ketentuan haji. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Coba lihat di bawahnya. Sudah bersih kan? Coba lihat bagus-bagus. Sudah bersih? Ya baik, sebelum kita belajar, Bapak usah absen dulu ya. Yang pertama, Putri. Hadir. Aci. Putri. Mengawali pembelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa. Yang mana doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Iqra'u najwa.
sebelum kita memasuki pelajaran, maka Bapak mau nanya pelajaran kita yang lalu. Coba Bapak mau tanya. Coba Alias, apa pelajaran kita yang kemarin? Tentang apa? Tentang hadiah sedekah. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran kita, yaitu tentang apa sekarang? Tentang ketentuan haji. Ya, Bapak mau nanya, memahami sebab-sebab melakukan ibadah haji dengan benar. Coba Bapak mau nanya sama. Coba Yusuf. Apa itu sebab-sebab melakukan haji dengan yang benar? Sebenarnya adalah yang diawali oleh Nabi Ibrahim. Itu adalah sebab-sebab kenapa haji itu diawali dari Nabi Ibrahim? Al-Qasdu. Apa arti Al-Qasdu? Al-Qasdu itu artinya berniat. Bisa tidak kita haji tetap cuma belum berniat? Bisa atau tidak? Tidak. Itu adalah haji menurut bahasa. Ayat Al-Quran yang berbunyi wa anzir finnas bil hajj yaitu rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amin. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim suruh manusia untuk pergi ke Baitullah. Pada masa itu orang tidak ada. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya memanggil manusia sedangkan pada waktu itu tidak ada. Kata Allah, panggil saja. Ditulis kami dari setiap itu berita benar. Sekarang baik melaksanakan haji maupun melaksanakan umroh. Fardu kifayah. Apa arti fardu ain? Fardu ain itu adalah wajib bagi kita sendiri. Apa contohnya? Sholat, puasa, zakat, termasuk juga haji. Kalau fardu ain apa pengertiannya? Coba Alias. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila dilakukan oleh seseorang, maka yang lainnya bebas. Atau menyelamatkan. Ya, kalau dalam satu kampung itu, kalau satu pun orang yang tidak menyerahkan, maka semuanya berdoa. Cuma kalau ada yang mewakili, maka satu kampung itu tidak berdoa. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah pembelajaran dari ketentuan haji ini adalah yang pertama memahami sebab-sebab melakukan ibadah dengan benar. Yang kedua adalah mempraktekkan ibadah haji sesuai prosedur. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahallul. Dan ada persiapan sebelum ihram, mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf pada Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh dan tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju Arafah. Yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji.
dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar di jamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar. 10 Zulhijjah setelah jumrah Aqabah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak 12 jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 lempar jumroh, yang pertama jumroh ulang, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh Aqabah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ulang, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Apa yang aku rasakan ketika menonton video tadi? Ya, menonton video tadi. Ya, ingin? Oke, bagus. Jangan senyum, senyum. Anak-anak udah siap? Belum. Ya, kalau belum, kita menyanyikan Esbriking. Yurja min kulli mustaqim wa
kita satu kelompok ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Jadi kelompok 1 maju, terus yang nanya kelompok 2 dan seterusnya. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan nomor 1. Jelaskan pengertian dan tata cara ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Tata cara ihram yaitu pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. 2. Mengapa kita perlu melakukan ihram? Kita perlu melakukan ihram dikarenakan 1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Menunjukkan kesiapan spiritual. 3. Menghindari perilaku yang tidak diinginkan. 4. Meningkatkan kesadaran spiritual. 3. Sebutkan hukum haji. Hukum haji yaitu wajib atau fardu ain bagi yang mampu. 4. Sebutkan syarat-syarat haji. Syarat haji yaitu 1. Beragama Islam. 2. Baligh atau sudah dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Mampu atau puasa jasmani dan rohani. 5. Merdeka dan atau bebas, tidak sedang dalam tahanan. 5. Tuliskan tata urutan pelaksanaan haji. Tata urutan pelaksanaan haji yaitu 1. Ihram. 2. Wukuf di padang Arafah. 3. Mabil ain Muzdalifah. 4. Melontar jumrah Aqabah. 5. Tahallul awal. 6. Tawaf ibadah. 7. Sa'i. 8. Tahallul kedua. 9. Mabil ain Mina. Ya, inilah yang disampaikan oleh kelompok 1. Sangat bagus sekali. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang silakan kepada kelompok 2 ditanya. Sunnah sebelumnya. Ya, bagus. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah. Ada sunnahnya. Sebelum berihram, berwudu, memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian. Ya, bagaimana jawabannya? Ya, kami dari kelompok 2. Ya, bagus. Ya, kita berikan kepada kelompok 1 aplaus. Kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, selanjutnya kepada kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari diskusi kami tadi. 1. Jelaskan pengertian dan tata cara tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan langsung pergi ke Makkah untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. 2. Tuliskan sebab dilakukannya tawaf.
1. Mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. 2. Menghormati Ka'bah. 3. Membersihkan diri. 4. Meningkatkan kesadaran spiritual. 3. Sebutkan hukum haji. Hukum haji yaitu wajib, fardu ain bagi yang mampu. 4. Sebutkan syarat-syarat haji. 1. Beragama Islam. 2. Baligh sudah dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Mampu puasa jasmani dan rohani. 5. Merdeka bebas tidak sedang dalam tahanan. 5. Tuliskan tentang urutan pelaksanaan haji. Ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul kedua, mabit di Mina. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 untuk bertanya ke kelompok 3. Oke, kami akan bertanya kepada kelompok 3. Apa pengertian dari tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Baik, jawaban kelompok 4 kami terima dan benar. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk untuk kelompok 3. Jadi kita tadi sudah selesai. Sekarang kita memasuki asesmen akhir, yaitu tentang soal evaluasi. Yang tujuannya bagaimana anak bisa memahami. Dibaca-baca ya mulutnya kenapa begitu ya? Jadi ini sering saya apa? Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kumpul ke depan. Biasa kita sebelum doa ya kita membacakan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.